Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Situa Belseria Mangarade Borusinaga dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Sitopul STH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup dan setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas kesempatan untuk berdiam diri sejenak di hadirat-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang seringkali menawarkan perlindungan yang palsu. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu yang tak terduga. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang disampaikan melalui renungan embun pagi Radio Pelita Kasih ini. Kami menyadari bahwa tanpa pencerahan dari Roh Kudus, telinga dan mata rohani kami tidak dapat menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami tidak dapat melakukannya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ajari kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur 145 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kitab Mazmur 145 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Begini firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Ayat pembimbing di pagi hari ini diambil dari ayat pertama. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Hingga demikian firman Tuhan.
Aku hendak memuji Allah selamanya. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan kita adalah apa yang paling sering kita ucapkan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang paling sering keluar dari mulut kita? Apakah ucapan syukur atau justru keluhan? Ketika kita menghadapi tekanan ekonomi, tantangan keluarga, atau kondisi tubuh yang mulai melemah, refleks alami manusia seringkali adalah mengeluh. Namun di pagi yang teduh ini, melalui Mazmur 145, pemazmur menawarkan sebuah perspektif yang berbeda. Aku hendak memuji Allah selamanya. Tentu ini bukan sekedar untayan kalimat puitis yang indah di bibir, melainkan sebuah keputusan iman. Memuji Allah selamanya berarti memilih untuk mengalihkan pandangan kita dari besarnya masalah kita dan memfokuskannya pada besarnya Allah kita. Mari kita memahami pemazmur, bagaimana pemazmur bisa memiliki komitmen yang begitu kuat untuk memuji Tuhan tanpa batas waktu. Sahabat radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, tentu di latar belakangi kitab Mazmur ini merupakan satu-satunya pasal di kitab Mazmur yang secara eksplisit diberi judul puji-pujian dari Daud. Mazmur 145 digubah dalam bentuk akrostik, di mana setiap baris ayat dimulai dengan huruf-huruf alfabet secara berurutan dari alef sampai taf dalam bahasa Ibrani. Mengapa Daud menggunakan format ini? Karena ini merupakan cara Daud untuk mengekspresikan bahwa puji-pujian kepada Allah itu harus utuh, harus lengkap, dan mencakup segala aspek dari A sampai Z. Dan menariknya, Daud menulis mazmur puji-pujian yang megah ini bukan pada saat hidupnya selalu mulus. Daud adalah seorang raja yang kenyang dengan pengkhianatan. Menariknya, Daud menulis mazmur puji-pujian yang megah ini bukan saat hidupnya selalu mulus. Daud adalah seorang raja yang kenyang dengan pengkhianatan, peperangan, konflik di keluarga, dan kegagalan dalam hidup pribadinya. Namun di masa tuanya, Daud tidak menengok ke belakang dengan kepahitan. Ia melihat ke belakang dan menyimpulkan satu hal: Allah itu luar biasa baik dan layak dipuji selamanya. Ketika kita melihat ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, pujian sebagai keputusan pribadi. Aku hendak mengagungkan Engkau. Aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Perkataan aku hendak ini berbentuk komitmen yang aktif. Daud tidak berkata kalau suasananya sedang baik aku akan memuji. Tidak. Tapi ia berkata setiap hari. Artinya baik saat matahari bersinar cerah maupun saat badai datang, memuji Tuhan adalah rutinitas yang disengaja. Daud menyebut Allah sebagai raja. Dengan menyebut Allah sebagai raja, Daud yang notabene adalah seorang raja duniawi merendahkan dirinya dan mengakui bahwa ada otoritas yang lebih tinggi yang mengendalikan hidupnya. Di ayatnya yang ketiga, pujian karena kebesaran Allah yang tak terbatas.
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Layaklah Dia dipuji untuk selamanya. Manusia seringkali mencoba mengukur Allah dengan logika mereka. Tetapi Daud mengingatkan bahwa kebesaran Allah itu tidak terduga dan tak terselami. Ketika kita merasa jalan keluar sudah tertutup, disitulah kebesaran Allah yang tidak terduga bekerja dalam hidup kita. Sifat Allah yang tak terbatas ini membuat alasan kita untuk memujinya tidak akan pernah habis. Dan yang ketiga, mengapa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena pujian yang diwariskan antar generasi. Angkatan demi angkatan memegahkan perbuatan-perbuatanmu. Kebesaranmu yang agung dan mulia akan ku nyanyikan. Daud memahami bahwa pengenalan akan Allah tidak boleh berhenti di generasinya saja. Kata angkatan demi angkatan berbicara tentang estafet iman. Orang tua menceritakan perbuatan Allah kepada anak-anaknya, dan anak-anak menceritakannya kepada cucu-cucunya. Pujian kepada Allah menjadi abadi karena ada kesaksian yang terus hidup tentang kebaikan dan keadilan Tuhan. Sebuah ilustrasi di mana sebuah kisah nyata tentang seorang wanita yang bernama Charlotte Elliot yang hidup di abad 19. Sejak usia muda, Charlotte menderita penyakit kronis yang membuatnya cacat dan sering kali lumpuh di tempat tidur. Kondisi fisik ini sempat membuatnya menjadi pribadi yang sangat murung, penuh kepahitan, dan sering mempertanyakan keadilan Allah. Suatu ketika, seorang pendeta bernama Dr. Kaisar Malan mengunjungi Charlotte. Melihat kepahitan di hati Charlotte, pendeta itu berkata dengan lembut, "Charlotte, datanglah kepada Allah apa adanya. Bawa keluhanmu, bawa tubuhmu yang lemah, dan mulailah bersyukur untuk apa yang masih bisa kamu lakukan." Kata-kata itu mengubah hidup Charlotte. Ia menyadari bahwa meskipun tubuhnya terpenjara oleh penyakit, namun jiwanya merdeka untuk memuji Allah. Dari tempat tidurnya, dengan tangan gemetar, ia mulai menulis puisi dan lagu. Salah satu lagu gubahannya yang sangat terkenal di seluruh dunia adalah sebuah himne yang berjudul Just as I Am, sebagaimana diriku sedia. Meskipun Charlotte Elliot hidup dalam keterbatasan fisik yang luar biasa sepanjang sisa hidupnya, mulutnya tidak lagi memuntahkan keluhan, melainkan puji-pujian. Lewat lagu-lagunya, ia memuji Allah semasa hidupnya. Dan bahkan berabad-abad setelah ia meninggal, lagu-lagunya masih memimpin jutaan orang datang kepada Tuhan. Seperti Daud, Charlotte memilih untuk memuji Allah seterusnya dan selama-lamanya. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi renungan di dalam nats kita pada pagi hari yang teduh ini? Yang pertama, memuji Tuhan adalah obat bagi jiwa yang lemah. Saat kita memuji Tuhan, fokus kita bergeser. Masalah kita tidak otomatis hilang, tetapi masalah kita menjadi kecil karena kita melihat Allah yang jauh lebih besar. Karena itu, sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, jangan tunggu masalah selesai baru memuji Tuhan. Tetapi pujilah Tuhan di tengah masalah, maka kekuatan baru akan dilahirkan ke dalam jiwa kita.
Dan yang kedua, konsistensi setiap hari. Daud memuji Tuhan setiap hari. Daud memberitahukan kepada kita apakah persekutuan dan pujian kita kepada Tuhan hanya terjadi pada hari Minggu di gedung gereja. Pujian sejati diuji di hari Senin saat pekerjaan menumpuk, di hari Selasa saat omset menurun, atau di hari-hari yang penuh tekanan. Jadikan pujian sebagai gaya hidup kita. Dan yang ketiga, wariskanlah iman untuk generasi muda. Apakah anak-anak kita lebih sering mendengar kita mengeluhkan harga-harga yang naik? Atau mereka lebih sering mendengar kita bersaksi tentang pertolongan Tuhan? Mulai hari ini, mari kita penuhi rumah kita, hidup kita dengan cerita tentang kebaikan Tuhan, agar generasi setelah kita juga semakin rindu memuji dan memuliakan nama Allah yang sama. Sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan, mari kita memulai hari kita dengan sebuah komitmen baru di dalam hati kita. Apapun musim hidup yang sedang kita jalani hari ini, apakah kita sedang berada di puncak keberhasilan atau sedang berada di lembah kekelaman, ingatlah bahwa karakter Allah tidak pernah berubah. Kebesarannya tetap tidak terduga dan kebaikannya tetap melimpah. Mari kita menyuarakan bersama Daud dalam kehidupan sehari-hari kita. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadikanlah mulut kita sebagai altar puji-pujian bagi Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Raja kami yang agung, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan arti hidup kami, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami jika selama ini mulut kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur, lebih sering melihat masalah daripada melihat kebesaran-Mu. Berikan kami kekuatan agar sama seperti Daud untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari dalam segala situasi. Berkati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik yang mengalami sukacita maupun yang sedang bergumul di dalam lembah air mata. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami, aktivitas kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami senantiasa memuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga mendoakan agar Tuhan memberkati Radio Pelita Kasih yang senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dan dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami tidak mampu ya Tuhan melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkan doa kami dan terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Sitopul STH di nomor telepon
0813 1830 7323. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Karnolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang bisa diunduh lewat Google Play Store. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Karnolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi Anda yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0823 1595 9860. 2. Ibu Situa Belseria Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja masuk pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama masuk pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua masuk pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga masuk pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Sitopul STH, Bibel Pro Rameria Boru Pardede, bersama 23 orang situa dan 3 orang calon situa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Situa Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.